Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deiswari Zarifah dengan NIM 200606110059 dari mata kuliah Kewarganegaraan kelas B dengan dosen pengampu Muhammad Kamiluzaman MPD dari jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi sebagai tugas akhir semester 2, yaitu video simulasi mengajar. Dan materi yang akan saya sampaikan adalah wawasan Nusantara, di mana di sini mencakup materi landasan, unsur, arah pandang, kedudukan, fungsi, dan tujuan dari wawasan Nusantara. Sebelum masuk ke materi inti, kita akan bahas definisi dari wawasan Nusantara. Kata wawasan Nusantara ini terdiri dari kata wawasan dan Nusantara, di mana kata wawasan ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Kemudian kata wawas ini diberi akhiran an menjadi wawasan, sehingga memiliki arti cara pandang, cara tinjau, atau cara lihat. Lalu selanjutnya kata Nusantara, di mana kata Nusantara terdiri dari kata nusa dan antara. Kata nusa ini memiliki arti pulau atau kesatuan pulau, dan kata antara memiliki arti letak antara dua unsur, di mana dua unsur yang dimaksud ini adalah dua benua dan dua samudra. Sehingga kata wawasan Nusantara ini memiliki arti secara etimologi, yaitu kesatuan kepulauan yang terletak dari dua benua, yakni benua Asia dan Australia, serta dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang, sikap bangsa, dan alat pemersatu bangsa. Di mana yang dimaksudkan adalah wawasan Nusantara ini adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena Indonesia memiliki banyak budaya dan tradisi di masyarakat, serta kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan, maka Indonesia harus mampu menyatukan masyarakat yang berbeda-beda dan kondisi geografis yang berpulau-pulau ini. Maka Indonesia perlu alat pemersatu bangsa, di mana salah satunya adalah wawasan Nusantara ini, yang mampu menyatukan semua kepulauan yang ada di Indonesia. Kemudian masuk ke materi yang pertama, yakni landasan wawasan Nusantara, di mana terdapat dua landasan, yakni landasan ideal dan landasan konstitusional. Landasan ideal untuk wawasan Nusantara adalah Pancasila, karena pada hakikatnya wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari Pancasila, di mana Pancasila mengandung nilai keseimbangan, keserasian dan keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Kemudian landasan konstitusional wawasan Nusantara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di mana Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga kehidupan nasional ini berdasarkan dengan aturan, hukum, dan perundang-undangan, di mana di dalamnya mencakup dan memperhatikan hak asasi manusia, aspirasi masyarakat, dan kepentingan daerah yang berkembang saat ini. Kemudian materi selanjutnya yakni unsur wawasan Nusantara, di mana terdapat 3 unsur yakni wadah atau kontur, isi atau contents, dan tata laku atau conduct. Yang pertama, wadah atau kontur. Di sini terdapat 2, yakni tata inti organisasi dan tata kelengkapan organisasi. Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk negara, kedaulatan negara, sistem pemerintahan, dan kekuasaan pemerintahan. Di mana dijelaskan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu kedaulatan negara berada di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Kemudian, sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem presidensial, yang pada kekuasaan pemerintahannya, Presiden memegang kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan. Selanjutnya, tata kelengkapan organisasi. Wujud dari tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara, di mana harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat, serta kalangan pers maupun aparatur negara sekalipun, di mana dapat diwujudkan dengan demokrasi secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Unsur selanjutnya yakni isi atau content. Isi di sini adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk mencapai aspirasi, tujuan dan cita-cita tersebut, maka bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dan kehidupan nasional. Isi wawasan Nusantara menyangkut dua hal yang esensial, yakni realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional, dan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Unsur yang terakhir yakni tata laku atau conduct, di mana terdapat dua tata laku yakni tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Tata laku yang dimaksudkan di sini adalah hasil interaksi antara unsur wadah dan unsur isi. Lalu, tata laku batiniah mencerminkan jiwa semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Materi yang ketiga yaitu arah pandang wawasan Nusantara. Di sini terdapat dua arah pandang, yakni arah pandang keluar dan arah pandang ke dalam. Arah pandang keluar mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasionalnya, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan, demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Arah pandang keluar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional di dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri, serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat-menghormati. Arah pandang ke dalam. Arah pandang ke dalam ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbinanya dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Materi selanjutnya, kedudukan wawasan Nusantara. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah, ideologi, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara berkedudukan sebagai landasan visional, di mana wawasan Nusantara memang sebagai visi dan tujuan nasional. Yang keempat, ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional, di mana dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya, bangsa Indonesia harus menghadapi berbagai ancaman dan tantangan, hambatan dan gangguan. Maka dari itu, Indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional ini untuk mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut. Dan yang terakhir, GBHN berkedudukan sebagai landasan operasional, di mana GBHN ini merupakan garis-garis besar haluan negara yang sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional. Selanjutnya materi yang kelima, yaitu fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan,
keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaranya. Lalu materi yang terakhir yakni tujuan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Dari materi tersebut, kita dapat mengetahui dan menyimpulkan bahwa Wawasan Nusantara memiliki peran dan fungsi yang cukup penting untuk Indonesia, karena di dalamnya terdapat landasan, tata laku, serta arah pandang nasional. Maka sudah sepatutnya kita menjaga keutuhan, kesatuan, dan persatuan Republik Indonesia. Cukup sekian presentasi materi atau simulasi mengajar dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi pelajaran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.